Perkenalkan, nama saya Rizani Usyairi, NIM 19150361123. Di video ini saya akan bahas mengenai teori-teori adopsi teknologi. Yang pertama adalah model TAM atau teknologi acceptance model, yang kedua adalah model DPTB atau Discomfort Theory of Planet Behavior, yang ketiga ada model UTAUT atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Teori yang pertama yang akan saya jelaskan adalah teori TAM, Teknologi Acceptance Model atau TAM, yang pertama kali diperkenalkan oleh Davis adalah sebuah aplikasi dan pengembangan dari Theory of Reasoned Action yang dispesialisasikan untuk memodelkan penerimaan pemakai terhadap sistem informasi. Tujuan TAM sendiri adalah untuk menjelaskan dan memprediksikan penerimaan pemakai terhadap suatu teknologi. TAM adalah pengembangan TRA dan diyakini mampu meramalkan penerimaan pemakai terhadap teknologi berdasarkan dampak dari dua faktor, yaitu perspektif kemanfaatan dan perspektif kemudahan pemakai atau perceived ease of use. Konstruksi asli TAM sendiri yang dirumuskan oleh Davis adalah persepsi kegunaan, persepsi kemudahan pemakaian, sikap atau attitude, niat, perilaku, penggunaan sebenarnya, dan ditambahkan beberapa perspektif eksternal, yaitu pengalaman serta kerumitan atau complexity. Ini adalah model TAM yang diusulkan oleh Fred Davis dan Van Cates tahun 2006. Eksternal variabel disediakan pada TAM untuk memberikan keleluasaan pada penelitian selanjutnya untuk memberikan saran mengenai variabel-variabel apa saja yang dapat mempengaruhi persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, atau internal belief yang lain sehingga mempengaruhi penggunaan nyata sistem. Persepsi kegunaan penggunaan atau usefulness adalah merupakan suatu fase di mana seseorang percaya bahwa pemakai suatu sistem tertentu akan dapat menambah prestasi kerja orang tersebut. Berdasarkan definisi itu, dapat diartikan bahwa kegunaan dari penggunaan TIC dapat menambah kinerja prestasi kerja siapapun yang menggunakannya. Perspektif kemudahan penggunaan atau perceived ease of use dapat meyakinkan pengguna bahwasannya teknologi informasi yang akan diaplikasikan adalah suatu hal yang mudah dan bukan merupakan beban bagi mereka. TIC yang tidak sulit digunakan akan terus diaplikasikan oleh perusahaan. Sikap terhadap pengaplikasian atau attitude toward using. Sikap terhadap pengaplikasian sesuatu menurut Acker and Myers adalah sikap pro atau kontra terhadap pengaplikasian sebuah produk. Sikap pro atau kontra terhadap suatu produk ini dapat diaplikasikan guna memprediksi tingkah laku ataupun niat seseorang untuk menggunakan suatu produk atau tidak menggunakannya. Perilaku keinginan untuk menggunakan behavior attention to use adalah kecenderungan perilaku untuk tetap mengaplikasikan sebuah teknologi. Tingkat penggunaan sebuah teknologi komputer pada seorang dapat diprediksi dari sikap serta perhatian sang pengguna tersebut. Contohnya adalah adanya keinginan untuk menambah peripheral pendukung, keinginan untuk tetap menggunakan, serta keinginan untuk mempengaruhi pengguna lain. Pemakaian aktual atau actual use adalah kondisi nyata pengaplikasian sistem. Seseorang akan merasa senang untuk menggunakan sistem jika mereka yakin bahwa sistem tersebut tidak sulit untuk digunakan dan terbukti meningkatkan produktivitas mereka yang tercermin dari kondisi nyata penggunaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori model DTPB atau Decomposite Theory of Planet Behavior. DTPB merupakan perluasan dari Theory of Reasoned Action. Dalam TRA dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama, yaitu attitude toward the behavior dan subjective norms. Sedangkan dalam DTPB ditambahkan satu faktor lagi, yaitu perceived behavior control. Ini adalah model dari teori DTPB. Attitude, menurut Alport, attitude atau sikap adalah suatu predisposisi yang dipelajari untuk merespon terhadap suatu objek dalam bentuk rasa suka atau tidak suka. Subjective norms atau norma subjektif merupakan persepsi
seseorang terhadap adanya tekanan sosial untuk menampilkan atau tidak menampilkan tingkah laku. Perceived behavioral control merupakan persepsi seseorang tentang kemudahan atau kesulitan untuk menampilkan tingkah laku. Intention atau niat berperilaku menurut Fishbane, Eisen, dan banyak penelitian merupakan suatu prediktor yang kuat tentang bagaimana seseorang bertingkah laku dalam situasi tertentu. Behavior atau perilaku, secara etimologis kata perilaku berarti tanggapan atau reaksi seseorang individu terhadap rangsangan lingkungan. Selain itu, perilaku juga merupakan aktivitas yang dilakukan individu dalam usaha memenuhi kebutuhan. Model teori ketiga adalah UTAUT atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Menurut Venkatesh, UTAUT adalah metode penelitian yang berdasarkan psikologi dan sosiologi. UTAUT merupakan salah satu model penerimaan teknologi terkini yang dikembangkan dari model-model sebelumnya yang biasa digunakan untuk melakukan penelitian tentang penerimaan pengguna terhadap teknologi informasi. Konstruk dalam UTAUT. Setelah mengevaluasi ke-8 model, Venkatesh menemukan 7 konstruk yang nampak menjadi determinan langsung yang signifikan terhadap behavioral attention atau use behavior dalam satu atau lebih di masing-masing model. Konstruk-konstruk tersebut adalah performance ekspektasi, effort ekspektasi, social influence, facilitating condition, attitude toward using technology, dan self-efficacy. Ekspektasi kinerja atau performance ekspektasi. Venkatesh mendefinisikan ekspektasi kinerja sebagai tingkat di mana seseorang mempercayai dengan menggunakan sistem tersebut akan membantu orang tersebut untuk memperoleh keuntungan-keuntungan kinerja pada pekerjaan. Ekspektasi usaha atau effort expectancy. Ekspektasi usaha merupakan tingkat kemudahan penggunaan sistem yang akan dapat mengurangi upaya, tenaga, dan waktu individu dalam melakukan pekerjaannya. Yang ketiga ada pengaruh sosial atau social influence. Didefinisikan sebagai sejauh mana seorang individual mempersepsikan kepentingan yang dipercaya oleh orang-orang lain yang akan mempengaruhinya menggunakan sistem yang baru. Yang terakhir ada facilitating condition atau kondisi-kondisi fasilitasi. Didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa infrastruktur organisasional dan teknikal tersedia untuk mendukung sistem. Ini adalah bentuk model dari teori UTAUT. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.